Begitu saya masuk ke kantor suami saya tahu suami saya telah selingkuh. Wanita itu mencoba mendekati saya, tetapi suami saya menghentikannya. Saya tidak membongkar perselingkuhan mereka. Sebaliknya, saya pergi ke suami saya dan berdiri di sampingnya. Mereka berdua ketakutan, tetapi sesaat kemudian, saya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak ingin bersama seseorang yang tidak setia kepada saya. Jadi, saya membuat rencana. Ada suatu waktu ketika saya dan suami saya adalah pasangan yang sempurna, dipuji oleh semua orang. Tetapi seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja melihat suami saya memeluk seorang wanita. Dia adalah seorang mahasiswi miskin yang pernah saya sponsori. Saya terpaku di tempat. Keesokan harinya, suami saya tiba-tiba mengatakan dia harus bekerja. Tetapi begitu dia keluar dari mobil, sebuah pesan datang dari wanita itu. Ternyata alasan sebenarnya adalah pergi bersamanya. Saya menutup mata karena marah. Ketika suami saya pulang, dia mendapati saya duduk di sofa sepanjang malam. Saya sudah demam tinggi. Dia langsung membawaku ke rumah sakit. Tetapi teleponnya terus berdering. Dia takut aku akan tahu. Jadi dia keluar untuk menjawabnya. Tapi aku sudah tahu siapa yang menelepon. Wanita itu mengatakan aku pura-pura sakit untuk menghentikan suamiku. Dia bahkan sengaja menyuruhku melihat keluar jendela. Aku berdiri di balik tirai. Aku benar-benar melihat wanita itu dan suamiku berpelukan di koridor. Dia bahkan memberiku tanda kemenangan. Aku kembali ke kamar. Aku merekam wajah arogan wanita itu. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan lagi terluka karena dia. Keesokan harinya, dia sengaja memulai siaran langsung. Suamiku langsung bergabung dengan siaran langsung itu. Dia bahkan menggoda wanita itu di kolom komentar. Saat berikutnya, aku menemukan tangkapan layar obrolan mereka. Aku mengerti mengapa dia mengirimiku pesan itu. Aku sengaja mengirim pesan yang menyakitkan. Aku memintanya untuk meninggalkan suamiku. Kemudian aku mengambil foto dengan suamiku dan mempostingnya di media sosial. Benar saja, ketika wanita itu melihat berita ini, dia langsung menelepon suamiku. Suamiku merasa bersalah, mengabaikanku dan menjawab telepon. Pada hari ulang tahun pernikahan kami, saya mengantar anak-anak ke bandara. Saya meminta seseorang untuk memberinya hadiah. Sebuah kamera di belakangnya merekam seluruh proses. Mantan suami saya membuka kotak hadiah. Ketika dia membaca surat itu, dia menemukan bahwa perjanjian perceraian yang telah saya siapkan hanya menunggu tanda tangannya. Saya juga mendoakan agar dia dan wanita itu hidup bahagia selamanya. Pada saat itu juga, pesan provokatif dari wanita itu tiba. Semua orang yang hadir terkejut. Citra mantan suami saya sebagai suami yang penyayang hancur total. Harga saham perusahaan juga anjlok dengan cepat. Untuk bagian selanjutnya, silakan tinggalkan ya di kolom komentar.